5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam lantai. Yuk kita bersama-sama senam bersama Siti ya. Adik-adik, di sini Siti melakukan senam lantai. Senam lantai itu salah satu kegiatan untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya sebelum kalian melakukan senam lantai. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Nah, gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi antara gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat yaitu simpai. Apakah adik-adik punya alat simpai? Ya, semoga kalian punya ya simpai yang berbentuk lingkaran seperti ini. Alat yang digunakan adalah simpai ya. Pertama, lakukan gerakan berjalan seperti ini. Diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan mengayunkan simpai ke depan, kemudian kaki kanan melangkah ke depan, simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Seperti ini nih adik-adik gerakannya ya. Melangkah ke depan, lalu simpainya juga diayunkan ke depan, lalu diayunkan ke belakang ya. Langkah kakinya seperti ini. Itu langkah yang pertama atau gerakan yang pertama. Sekarang setelah itu kedua lutut ditekuk seperti ini adik-adik. Ya, simpai diayunkan ke atas. Jadi seperti ini ya. Tekuk, simpai diayunkan ke atas, kemudian simpai diayunkan ke belakang lutut, lalu kalian diluruskan kembali, badan tegap kembali. Seperti ini adik-adik ya. Coba kalian praktekkan dengan simpai kalian masing-masing. Gerakan senam irama merupakan sebuah rangkaian adik-adik. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama dengan teman-teman kalian dengan diiringi musik instrumental yang temponya pelan seperti musik klasik. Jadi kalian bisa iringi senam lantai ini dengan musik klasik adik-adik. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut ini. Jadi kalian bisa melakukan gerakan ini bersama dengan teman-teman kalian ya. Jadi kalian pakai simpai kalian untuk melakukan senam lantai. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita itu butuh istirahat dan minum adik-adik. Istirahat dan minum itu dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf itu disusun membentuk sebuah kata. Kosakatanya itu berhubungan dengan sumber energi. Nah, setelah kata terbentuk, mereka pun akan membuat kalimat. Di sini ayo kita susun
huruf-huruf yang ada menjadi sebuah kata. Contohnya ini adik-adik, kalau disusun menjadi kata apa ya? Ya, ini kalau disusun menjadi kata matahari. Nah, sekarang ada ini adik-adik, kira-kira yang nomor 1 ini kalau disusun menjadi apa ya? Ya, ini kalau disusun menjadi kata energi. Lalu yang kedua, huruf-huruf ini kalau disusun menjadi kata, ya, menjadi kata cahaya. Kata berikutnya adik-adik yang nomor 3, kira-kira kalau disusun menjadi kata apa ya? Ya, kalau disusun menjadi kata fotosintesis. Kata yang keempat adik-adik, kira-kira kalau disusun menjadi kata apa ya yang berhubungan dengan sumber energi? Ya, ini adalah kata panas. Lalu yang kelima atau yang terakhir ini adalah kata sumber. Sekarang buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Di sini Kak Citra punya contoh. Misalnya tadi ada kata matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Lalu tadi ada kata energi ya, istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Lalu tadi ada kata cahaya. Nah, energi cahaya matahari bisa diubah menjadi energi listrik. Lalu ada kata fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan itu menghasilkan makanan dan oksigen. Lalu tadi ada kata panas. Nah, matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Lalu tadi ada kata sumber. Itu bisa juga kalimatnya air dan udara adalah sumber energi. Coba kalian buat kalimat dari masing-masing kata tadi sesuai dengan pemahaman kalian. Adik-adik, Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajarannya. Nah, Pak Guru menjelaskan bahwa air itu juga salah satu sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberikan energi kepada tubuh kita adik-adik. Tubuh kita itu memerlukan air sampai 3 liter setiap harinya. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, atau kita bisa sebut dehidrasi adik-adik, dan itu berbahaya. Sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat itu tersedia air bersih yang cukup loh adik-adik. Kalau di tempat kalian tersedia air bersih yang cukup, kalian patut bersyukur, karena banyak tempat yang tidak mempunyai air bersih loh. Jadi penuhi kebutuhan tubuh kalian dengan minum air putih. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluannya sehari-hari. Karena itu adik-adik, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Caranya bagaimana? Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting adik-adik. Lalu kalau minum air matang harus dihabiskan. Dan masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, kita tuh harus menghemat air yang ada di sekitar kita adik-adik ya. Contohnya itu tadi, mematikan keran ya. Ini yang lainnya ya, jangan menghamburkan air. Lalu kalau minum air matang harus habis. Ini adalah cara-cara menghemat energi yang berasal dari air. Periksa tagihan air. Periksa tagihan air ada kenaikan atau tidak. Mandinya lebih singkat, tidak terlalu mandi lama-lama ya. Jadi berendam itu juga boros air loh adik-adik. Matikan air, keran air saat bersabun atau sikat gigi. Ya, mencuci saat sudah pakaiannya sudah banyak. Ya, tidak sedikit lalu dicuci, sedikit cuci, tidak. Tapi kalau sudah banyak baru kita cuci. Pastikan tidak ada air yang menetes pada keran. Lalu berikutnya, gunakan kembali air bekas cucian misalnya ya. Manfaatkan air limbah itu misalnya untuk menyiram ya. Lalu kita juga bisa menggunakan untuk membersihkan mengepel lantai ya. Kalau misalnya ada air yang kita gunakan itu. Gunakan juga untuk BAB dan buang air kecil itu tuh
tidak terlalu banyak menyiramkan air begitu adik-adik. Yang penting bersih dulu. Nah, itu sudah salah satu cara menghemat air. Bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi? Nah, untuk menggunakan energi, karena kebutuhan energi itu secara terus-menerus dan besar-besaran kita gunakan, maka ada kemungkinan kita akan kekurangan energi dari tahun ke tahun. Karena hal tersebut, maka kita perlu melakukan penghematan energi supaya tidak terjadi kekurangan energi adik-adik. Cara yang baik dalam menggunakan energi antara lain: 1. Menggunakan energi itu seperlunya saja. 2. Tidak membuang-buang atau boros energi. 3. Menjaga ketersediaan energi dengan baik. Itu tadi cara-cara kita menggunakan energi yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau kita ingin menghemat energi listrik, ya matikan listrik saat tidak digunakan, matikan televisi jika tidak dilihat, dan lain sebagainya. Nah, tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air dengan memberi tanda centang untuk gambar yang tepat dan tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, di sini ada gambar-gambar yang akan kita lihat apakah kegiatan itu menghemat air atau tidak. Yang pertama, minum sampai habis, ini jelas menghemat air. Mematikan keran, ya ini menghemat air. Membuang-buang air nih Edo, ya ini tidak menghemat air adik-adik. Lalu gambar berikutnya, nah ini ya, ini karena tidak hati-hati dia menyenggol ember yang berisi air, airnya tumpah. Berarti ini tidak menghemat air. Lalu di sini dia sedang gosok gigi tetapi keran airnya dinyalakan. Nah, ini juga tidak menghemat air. Menyiram tanaman dengan menggunakan itu alat penyiram adik-adik, ini juga menghemat air. Adik-adik, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban itu adalah yang harus kita lakukan. Jadi kita harus menghemat energi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.